Salam damai Tuhan, saudara terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Katolik, Biji Sesawi, Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Saudara, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Kristus Yesus Tuhan kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pencurahan Roh Kudus juga merupakan awal hidup baru, hidup di dalam Roh. Jenis hidup ini merupakan hidup yang sama sekali berbeda dari hidup yang lama. Karena itu, saudara dan saya perlu melakukan adaptasi yang cukup radikal untuk bisa bertumbuh dan berkembang dalam hidup baru, hidup di dalam roh dan kebenaran. Dalam video kali ini, saudara, saya hendak berbagi beberapa hal yang kiranya membantu saudara untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidup baru dalam roh. Yang pertama, dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, saudara dan saya perlu melakukan pertobatan yang radikal. Pertobatan jenis ini adalah pertobatan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah yang menjadi penggerak di baliknya. Terang api Roh Kudus akan membuat mata hati kita, mata jiwa kita untuk mengenali dosa kita yang belum pernah kita sadari. Semakin terang kobaran api Roh Kudus di dalam kedalaman jiwa kita, semakin luas dan semakin dalam kita menyadari dosa-dosa kita. Pada titik itu, saudara dan saya perlu segera berlari kepada kerahiman Tuhan dan menerima kuasa pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan Tuhan mematahkan belenggu-belenggu dosa yang mengerikan yang mengikat jiwa kita selama ini. Tuhan Yesus berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Itulah, saudara, cara pertama yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidup baru dalam roh. Yang kedua, dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kita kembangkan hidup doa yang mendalam. Hidup doa yang lahir dari kobaran cinta yang sangat besar kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gelora doa yang mengalir dari sumur iman, harapan, dan kasih untuk berserah total dan berpasrah kepada Tritunggal Maha Kudus. Doa yang dikobarkan oleh api Roh Kudus akan membuat saudara dan saya berjalan selangkah demi selangkah dalam relasi yang sangat pribadi antara kita dengan Kristus. Karena itu, saudara, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita perlu berkembang mulai dari doa lisan dan melangkah ke doa batin hingga kita sampai kepada doa hening. Dengan hidup doa yang mendalam, maka saudara dan saya akan bisa perlahan-lahan hidup di hadirat Allah, sebab batin kita akan memiliki sikap doa yang sejati, dan kita juga akan mulai merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ini adalah cara kedua untuk memelihara hidup baru di dalam roh. Yang ketiga, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, saudara dan saya perlu membangun sebuah komitmen iman, harapan, dan kasih untuk menerima tubuh, darah, jiwa, dan kalahan Kristus secara rutin. Biarlah Kristus Yesus hadir dan bertahta di kedalaman jiwa kita dan mengubah kita dari dalam dengan sebuah cara yang melampaui segala pengertian kita. Saudara terkasih, tubuh, darah, jiwa, dan kalahan Kristus adalah makanan satu-satunya kehidupan baru dalam roh. Persatuan itu akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu, sehingga mencapai persatuan cinta kasih sempurna antara kita
dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada suatu waktu. Yang keempat, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, marilah kita mulai mengakarkan hidup pribadi kita pada kuasa sabda Allah, pada kuasa firman Tuhan. Dalam terang dan kuasa Roh Kudus, kita perlu menemukan rema atau pesan Tuhan yang sangat pribadi bagi kita melalui Lectio Divina, dan hiduplah dengan kuasa firman itu. Salah satu rema sabda Allah yang saya tanamkan di kedalaman jiwa saya adalah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan daya Roh Kudus, firman itu perlahan-lahan larut di dalam hati dan jiwa saya. Gema firman itu perlahan-lahan bergelora dalam keheningan batin dan memenuhi seluruh jiwa saya. Lambat laun, saudara, firman itu menjadi hidup dan saya mulai merasakan kehidupan di hadirat Allah, sekaligus merasakan kehadiran Allah dalam hidup saya. Itulah salah satu contoh bagaimana kita mengakarkan hidup di dalam firman agar kehidupan baru kita bertumbuh. Yang kelima, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, hiduplah di dalam komunitas-komunitas rohani Katolik sebagai habitat pertumbuhan dan perkembangan hidup rohani kita. Habitat yang baik akan sangat membantu pertumbuhan relasi pribadi kita dengan Allah dalam iman, harapan, dan kasih. Komunitas itu akan menjadi keluarga rohani kita yang akan memelihara, mendidik, dan membesarkan hidup baru kita dari waktu ke waktu. Saya pribadi, saudara, dibawa oleh Tuhan untuk bergabung dengan komunitas Tritunggal Maha Kudus yang dibentuk oleh Romo Yohanes Indra Kusuma. Dalam komunitas ini, Tuhan terus memelihara dan menumbuhkan iman, harapan, dan kasih saya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus melalui dua spiritualitas. Yang pertama adalah spiritualitas hidup baru di dalam roh, dan yang kedua adalah spiritualitas Karmelit yang sangat luhur dan luar biasa dalamnya. Warisan tokoh-tokoh besar seperti Santa Teresa Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa Lisieux, dan sebagainya. Komunitas ini, saudara, adalah habitat terbaik bagi saya untuk bertumbuh dan membangun relasi yang makin intim dengan Tritunggal Maha Kudus. Yang keenam, dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, rindukanlah karisma-karisma Roh Kudus yang membantu saudara dan saya untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Mulailah dengan merindukan bahasa roh. Kristus berjanji kepada saudara dan saya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh meminta, sungguh-sungguh mendambakan, sungguh-sungguh merindukan, karunia-karunia itu pasti akan diberikan oleh Tuhan bagi kita sesuai waktu Tuhan. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang maha baik. Karunia-karunia itu akan sangat membantu saudara dan saya untuk bertumbuh kembang dalam hidup baru dalam. Yang terakhir, saudara, dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, bangunlah kerendahan hati yang radikal. Firman Tuhan berkata kepada saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati. Sadarilah, saudara, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita raih, termasuk seluruh kemampuan kita, semuanya adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Sungguh, saudara dan saya tidak memiliki apa-apa dalam segala hal. Karena itu, saudara, lucutilah label-label yang selama ini kita pakai sebagai indikator harga diri, sebagai indikator martabat kita. Sebab semuanya itu adalah label-label semu yang bisa membutakan mata iman, harapan, dan kasih kita. Buta terhadap betapa luas
dan dalamnya cinta kasih Allah yang memelihara hidup kita dari waktu ke waktu sampai akhir hayat. Akhirnya saudara, itulah beberapa hal yang perlu saudara dan saya jalani untuk memelihara dan mengembangkan hidup baru di dalam roh. Sampai jumpa pada video berikutnya.